Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, berjumpa kembali bersama saya Ricky V. Martono dalam topik diskusi Supply Chain Management seri 1, yaitu mengenai mengelola demand dan supply. Nah, supply chain sendiri sebenarnya adalah komponennya adalah dimulai dari keilmuan logistik ya. Keilmuan logistik yang berevolusi merupakan berbagai macam gabungan berbagai macam keilmuan dari sekian puluh tahun yang lalu. Di sini kita lihat logistik itu ada physical supply dan physical distribution, ya, di mana masing-masing ini ada purchasing, forecasting, production planning, inventory, warehouse, transportasi, customer service. Nah, logistik ini diintegrasikan dengan sistem informasi, ya, dengan sistem informasi eksternal perusahaan, ya, internal dan eksternal. Terus kemudian ada strategi marketing sales ikut terlibat, dikombinasikan dengan logistik, dan ada keilmuan supplier relationship management dan customer relationship management, ya. Nah, semua ini dengan logistik diintegrasikan menjadi keilmuan supply chain management, sehingga lebih holistik nih di supply chain management, ya. Sehingga yang sudah paham logistik sebenarnya kayak satu langkah lagi nih untuk menjadi ahli dalam supply chain management, walaupun nggak selalu terpisah begitu saja antara logistik dan supply chain, ya. Kadang-kadang dalam berbagai perusahaan itu mungkin nama jabatannya logistik, tapi sebenarnya dia sudah menjalankan keilmuan dan tanggung jawab supply chain, ya. Tapi ini gambaran aja ya mengenai keilmuan apa sih logistik supply chain kaitannya, ya. Jadi harapannya dengan mengikuti supply chain ini, rekan-rekan semua juga sudah ada gambaran logistik itu apa, gitu ya. Nah, kita harus paham dulu nih, apa itu supply chain, ya. Supply chain adalah proses aliran barang dan informasi, ya, terkait sektor real, ya, atau produk, ya. Jadi aliran barang informasi mulai dari proses bahan mentah, raw material, ditransformasi menjadi barang jadi dalam proses produksi industri manufaktur, ya, sampai barang jadi dikirim ke konsumen akhir. Kemudian setelah barang dikonsumsi ada proses return atau kembali, yaitu barang yang kembali untuk recycle, misalkan kemasannya didaur ulang. Barang atau produk yang digunakan kembali bisa digunakan kembali, ya, misalkan uh, galon minuman, ya, air mineral dicuci kemudian digunakan lagi dijual kembali kepada konsumen, ya. Atau bisa juga diperbaiki, misalkan ada produk elektronik yang rusak, dikembalikan, diperbaiki, dan bisa dijual lagi. Nah, di sini kita melihat ada proses pergerakan informasi juga dan pembayaran dari konsumen pada produsen. Karena setelah barang dikirim ke konsumen, konsumen menerima, dibeli, pasti ada pembayaran, ya. Nah, informasi yang diperoleh dari konsumen ini dapat menunjukkan berbagai macam informasi, ya, bisa kualitas produk, kepuasan konsumen, feedback, market share, maupun komplain dari konsumen, ya. Sementara aliran pembayaran bergerak dari konsumen ke produsen, ya, proses sebelumnya, ya, bisa bersifat cash and carry untuk penjualan retail ataupun pembayarannya make to order, ya, untuk pembayarannya dengan termin, ya, term of payment untuk produk make to order tuh biasanya, ya. Jadi supply chain mengelola itu semua, ya. Nah, kita lihat nih ada 5 komponennya nih, ya. Plan, source, make, deliver, return. Plan ini adalah proses menyeimbangkan demand dan supply. Setelah diseimbangkan, maka mencari source, ya, sumber untuk membeli raw material atau barang jasa dalam rangka menyiapkan dan menjual demand. Kemudian ada proses make, yaitu proses transformasi bahan mentah menjadi produk jadi untuk memenuhi permintaan atau demand yang akan dijual pada konsumen, ya. Jadi produksi, ya, make itu, ya, manufaktur, ya. Kemudian setelah dibuat, produknya dideliver, dikirim, didistribusi ke konsumen. Dan terakhir ada return, proses pengembalian barang karena tadi itu recycle, reject, ya, reuse, recall juga bisa, ya. Biasanya otomotif, ya, di recall. Nah, apa tujuan sebuah sistem supply chain? Ya ini, ya, menciptakan value added terbaik bagi konsumen, ya. Jadi dalam rangka
plan, source, make, deliver, return, semua pihak ini berperan ya. Dan keuntungan ini adalah keuntungan bersama, value added total supply chain ya. Dan kedua, mengurangi total cost dari supply chain. Jadi bukan cost dari salah satu perusahaan, tapi cost dari ya satu supply chain ya. Bisa supply chain berbagai macam produk gitu kan. Nah, ilustrasi demand dan supply. Misalkan ada masyarakat pengen beli buah nih. Ya, dia akan beli ke supermarket kan. Ini muncullah demand. Ya, demand untuk buah gitu ya. Karena demand ini muncul, maka ada akibatnya yaitu petani buah pengen menyiapkan menyuplai buah untuk memenuhi demand tadi ya kan. Ini kesempatan untuk menjual produknya ya kan. Nah, kemudian kalau misalkan buah yang disediakan oleh petani atau suplainya itu besar, sementara demand yang nggak terlalu besar, kecil ya, maka ada sisa buah yang disuplai ini akan sisa dan disimpan menjadi inventory. Ya. Mungkin akan terjual di periode berikutnya ya, hari besoknya, minggu depannya misalnya ya, bulan depannya, tapi tergantung juga dengan kadaluarsa produk, terutama untuk produk makanan itu ada kadaluarsa ya. Tapi sebaliknya, jika demand-nya besar banget nih, permintaan buah banyak, 100 buah nih hari ini, 100 kilo. Tapi supply dari petani lebih sedikit, cuma ada 70 kilo nih. Maka yang 30 kilo tidak terpenuhi dan artinya bukan muncul inventory, tapi ada opportunity loss untuk menjual buah. Ya konsumen akan cari buah ke supermarket lain ya kan. Jadi bagi supermarket yang kehilangan konsumen itu opportunity loss, ada kehilangan sales. Tapi menjadi peluang bagi supermarket lain untuk merebut konsumen dari pesaingnya gitu ya. Nah, sehingga di supply chain ini adalah menyeimbangkan demand dan supply ya. Demand supply. Nah, menyeimbangkan atau mengelola demand supply ini ada beberapa strategi. Bisa demand dan atau supply ditingkatkan atau bisa dikurangi. Ya, misalkan kita ingin meningkatkan demand karena emang supply-nya lagi banyak nih. Kita bisa memberi diskon pertama ya, sehingga konsumen membeli lebih banyak produk. Atau untuk meningkatkan demand, kita bisa menjual produk pelengkap dari produk utama. Misalnya produk elektronik, supaya pembeli lebih banyak datang ke toko elektronik tersebut, maka dilengkapi, oh kalau beli produk elektronik sampai ini di tempat saya dapat tasnya nih, gitu ya. Jadi ada pelengkapnya. Harganya sama dengan yang toko lain, tapi kalau di tempat saya dapat tas, ya, jadi produk pelengkap. Tapi bisa juga meningkatkan supply-nya. Misalkan demand-nya tiba-tiba naik, wah supply-nya kayak tadi petani buah kan harus ditingkatkan dong, ya kan? Caranya gimana meningkatkan supply, meningkatkan output? Yaitu misalkan menambah lembur. Jadi jam kerjanya ditambah. Bisa subkontrak ya, misalkan kapasitas perusahaan atau pabrik sudah maksimal, maka melakukan subkontrak atau outsource ya. Gitu ya. Jadi bekerja sama dengan pihak lain untuk membuatkan produk kita. Ketiga, bisa juga menambah inventory jauh-jauh hari sebelum perkiraan demand itu naik ya. Jadi misalnya 3 bulan lagi demand kayaknya naik nih gitu ya. Maka kita produksi, kita supply, kita simpan inventory yang banyak sejak sekarang supaya nanti ketika demand tiba-tiba naik, kita udah siap dengan inventory, tinggal dikirim aja gitu ya. Tapi kita juga bisa mengurangi demand loh. Kok bisa mengurangi demand? Ya kadang-kadang supply-nya terbatas ya. Misalkan supply pada saat ada supply raw materialnya terbatas, misalkan di negara atau lokasi yang menyuplai raw material ini ada bencana alam misalnya, ada ketidakstabilan politik misalnya ya, atau ada pandemi sehingga suplai raw materialnya terbatas, maka demand-nya juga kita kelola supaya diturunkan. Misalkan negosiasi pengiriman produk ya, kita negosiasi bisa nggak ditunda 2 bulan misalnya gitu ya, atau pakai produk pengganti gitu misalnya ya, atau meningkatkan harga jual produk nih misalkan ya, ada produk kita jual produk ABC, kok yang A laku terus BC enggak, yang A kita mahalin deh, harapannya konsumen kita mencoba beralih ke produk B dan C misalnya. Jadi mengurangi demand bukan berarti ini juga negatif ya. Tapi kita juga bisa mengurangi supply. Misalkan ternyata demand kita perkirakan tinggi, ternyata nggak setinggi itu. Jadi supply-nya juga harus kita tahan, jangan sampai tinggi-tinggi. Misalkan menunda produksi ya, atau mengurangi jam kerja misalnya.
Jadi ini, inti pertamanya adalah mengelola demand dan supply, strategi pertama ya. Nah, demikian Bapak Ibu, diskusi kali ini dari supply chain seri pertama. Sampai berjumpa kembali di supply chain management seri kedua, planning and design. Informasi lebih lengkap dapat ditemui dibaca di buku Supply Chain 4.0 karangan saya sendiri. Terima kasih.